Pemirsa, hari ini 9 Zulhijjah jutaan jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan rukun haji paling utama yakni wukuf di Arafah. Lantas bagaimana sejarah dan makna wukuf di Padang Arafah? Kita akan langsung membahasnya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, Pak Niam, hari ini kan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia menjalani ritual utama dalam ibadah haji yakni wukuf di Padang Arafah. Pak Niam, sebetulnya apa makna dari wukuf di Arafah ini? Ya, yang pertama dari sisi rangkaian manasik haji, ibadah wukuf di Arafah adalah inti dari pelaksanaan aktivitas ibadah haji kita. Karena hadis Nabi secara jelas menerangkan kepada kita bahwa al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, artinya puncak aktivitas haji yang menjadi inti adalah pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Ini salah satu ibadah yang dikaitkan dengan waktu dan tempat sekaligus. Waktunya sudah tertentu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah mulai habis zuhur sampai nanti membentang hingga terbit fajar. Ini adalah ruknun min arkanil haji, salah satu rukun inti haji. Siapa yang menyelenggarakan ibadah haji tetapi tidak hadir di Arafah pada waktunya, maka dia tidak dianggap melaksanakan ibadah haji. Ini dari sisi nilai strategis pelaksanaan wukuf di Arafah dalam rangkaian manasikul hajj. Kemudian yang kedua, dari aspek spiritualitasnya, ibadah wukuf sebagai puncak dari rangkaian ibadah haji adalah puncak kontemplasi kejati dirian kita sebagai muslim dan juga mukmin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa dari hambanya dan Allah bukakan pintu permaafan. Nah, di tempat yang suci, di waktu yang mustajab, para al-hujjaj wal mu'tamirin mengikrarkan diri untuk tunduk dan patuh pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan atas berbagai kesalahan kekhilafan selama rentang waktu kehidupan. Komitmen ketaatan yang menjadi perjanjian luhur kita bisa jadi bergeser menjadi kemaksiatan karena nafsu, karena godaan duniawi dan lain sebagainya. Dalam momentum Arafah kita ikrarkan, kita muhasabah diri. Ini dari sisi aspek spiritualitas pribadi. Kemudian dari aspek spiritualitas kolektif serta reflektif, ini adalah gambaran pada suatu waktu nanti kita akan dikumpulkan setelah kehidupan dunia di padang mahsyar, di mana kita memiliki kedudukan setara dari sisi modalitas keduniaan, hanya pakaian yang melekat pada diri kita, yaitu 2 helai pakaian tanpa jahit yang setara seragam seluruhnya tanpa mengenal jabatan dan juga kekayaan. Semua setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita menanggalkan kebanggaan duniawi kita, kita menanggalkan kekayaan duniawi kita menanggalkan jabatan dan juga segala kemewahan yang seringkali kita unggulkan. Di Padang Arafah ini adalah cermin pada suatu masa nanti kita hadir di Padang Mahsyar yang atribut-atribut keduniaan nggak ada guna sama sekali kecuali ketakwaan dan juga amal baik kita. Ini perlu kita internalisasi sekaligus juga refleksikan baik bagi
al-hujjat wal mu'tamirin yang sedang wukuf di Arafah maupun para kaum muslimin yang belum berkesempatan hadir di padang Arafah untuk merefleksikan makna wukuf di padang Arafah hari ini. Ya, artinya Pak Niam di Padang Arafah ini artinya semua manusia berkumpul dalam status yang sama sebagai hamba Allah, seperti itu ya Pak Niam? Betul sekali. Dan ini juga diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat khutbah di Arafah yang dikenal sebagai khutbatul wada, ya. Kita ini setara dari nenek moyang yang sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap individu kalian adalah berasal dari eyang yang sama, yaitu Nabiullah Adam. Dan Nabiullah Adam tercipta dari apa? Dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, maka nggak ada yang patut dibanggakan hanya karena persoalan ras, persoalan suku, persoalan bahasa. Nggak ada yang lebih utama antara ras Arab dan yang lain, ras Melayu, ras Cina, kecuali karena pertimbangan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini pelajaran penting bagi kita, bagaimana perbedaan warna kulit, perbedaan asal usul, perbedaan bangsa tidak menjadi halangan untuk kita bersatu, untuk kita bersama-sama. Satu hal yang membedakan kita adalah nilai kemanfaatannya untuk sesama. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Bapak Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, mengenai kesempurnaan wukuf, apa saja yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan oleh para jamaah haji untuk mencapai kesempurnaan ibadah wukuf di Arafah? Ya, terima kasih. Yang pertama harus dipastikan seluruh jamaah haji berada di Padang Arafah, di area tempat di mana wukuf dilaksanakan, mulai dari habis zuhur. Ini yang menjadi salah satu rukun haji yang dengannya kemudian haji bisa dikategorikan sah sehingga memperoleh predikat haji. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas saat wukuf. Aktivitas minimalnya kita berdiam diri di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan. Tentu karena ini adalah waktu yang mustajab, yang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita optimalkan waktu wukuf ini untuk kepentingan zikir, tahmid, kemudian muhasabah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian berdoa untuk kepentingan kebaikan diri, kebaikan keluarga, dan khususnya kebaikan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya kita perbanyak tilawatil Quran, kemudian kita bersilaturahim dengan sesama, menghindarkan diri dari kalimat-kalimat yang bisa menyinggung orang lain, dan komitmen muhasabah pada saat di Arafah ini harus kita kuatkan untuk kepentingan perbaikan diri kita di dalam relasi sosial berikutnya. Jangan sampai kita melakukan amal-amal kebaikan saat di Arafah, selesai Arafah, selesai pula aktivitas kebaikan. Nah, ini sebagai start, ini sebagai awal untuk melakukan komitmen perbaikan diri dan juga perbaikan lingkungan. Perbaikan kita sebagai makhluk individu untuk memperkuat jati diri kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan komitmen kita sebagai makhluk sosial
untuk terus mendharma baktikan diri kita untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga kebaikan bersama. Indikator kita baik sebagai makhluk sosial itu adalah sejauh mana kita mendatangkan manfaat dan juga menghindarkan diri dari mafsadat. Saya kira itu yang menjadi concern dengan waktu yang mustajab di tempat yang mustajab ini. Oke, baik, setelah wukuf di Arafah, Pak Niam, rangkaian ibadah apalagi yang kemudian akan dilakukan oleh para jemaah haji dan makna di balik rangkaian ibadah itu? Ya, setelah puncak aktivitas ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, berdiam diri di padang Arafah, yang selanjutnya nanti secara berangsur calon atau jamaah haji seluruh dunia bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan salah satu aktivitas wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah dengan cara berdiam diri, kemudian berdoa, berzikir di Muzdalifah, sekaligus mencari batu kerikil untuk kepentingan nanti aktivitas lempar jumroh di jumroh Aqobah pada saat tanggal 10 Zulhijjah, dan juga jumroh ula, jumroh wusta, dan juga jumroh Aqobah di tanggal 11 dan juga tanggal 12 Zulhijjahnya. Secara berangsur nanti calon atau jamaah haji mabit di Muzdalifah, setelah itu bergerak ke Mina untuk kepentingan mabit di Mina. Kecuali bagi jamaah haji yang memiliki uzur syar'i, ya, misalnya karena kepadatan lalu lintas sehingga jamaah haji tidak berkesempatan untuk hadir di Muzdalifah, maka dalam kondisi uzur syar'i seperti ini, dia diperkenankan untuk tidak mabit di Muzdalifah dan tidak terkena dam. Beda halnya bagi jamaah haji yang ada kesempatan untuk mabit di Muzdalifah tetapi tidak memanfaatkan kesempatan itu dan dia tidak mabit di Muzdalifah, maka hajinya tetap sah, akan tetapi berkewajiban untuk membayar dam. Nah, sementara kalau ada uzur syar'i, dia diperkenankan untuk tidak mabit di Muzdalifah dan dia tidak terkena dam. Jadi pergerakannya nanti setelah dari Arafah menuju Muzdalifah. Di situ nanti mabit, tidak mesti harus dengan menginap dalam pengertian tidur, tetapi berdiam diri dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu hingga tengah malam. Begitu tengah malam sudah dilewati, secara berangsur jamaah haji bergerak menuju ke Mina untuk kepentingan mabit dan juga lempar jumroh. Nah, ini bagian dari rangkaian aktivitas ibadah haji yang sifatnya dogmatik. Kenapa kok bercapek-capek malam hari di padang terbuka, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina? Ini adalah bagian dogma keagamaan yang harus kita lalui sebagai cermin ketertundukan dan kepatuhan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jadi pertimbangan kenapa itu dilaksanakan, yaitu karena persoalan dogma, persoalan ta'abbudi. Jadi tidak dirasionalisasi. Kenapa tawafnya harus mengelilingi Ka'bah 7 kali?
Baik Pak Asrorudin, kita harapkan para jamaah haji dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan juga khusyuk dan dapat meraih menjadi haji yang mabrur. Terima kasih Bapak Asrorudin yang telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam live event Wukuf Arafah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.